terkait rencana kenaikan sejumlah pajak, kemudian rencana tax amnesty jilid yang kedua. Update bagi kami, Ibu Menteri, pembahasannya sudah sampai mana dan adakah nanti tanggal atau target tertentu kapan kira-kira bisa benar-benar diterapkan? Eh, kita sekarang ini sedang dalam pembahasan dengan DPR, dan kalau kita lihat DPR dalam hal ini adalah kita membahasnya berdasarkan proses legislasi. Jadi pertama RUU-nya sudah kita sampaikan ke DPR dan sudah dibacakan di paripurna, dan kemudian dimintakan Komisi 11 untuk membahasnya dengan pemerintah. Kami telah menyampaikan di dalam presentasi dengan DPR Komisi 11 yang merupakan komisi yang ditugaskan untuk membahas ini. Dan kita sudah menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan RUU KUP yang mencakup semacam omnibus di bidang perpajakan. Kenapa ini penting? Karena seperti tadi saya sampaikan, baru saja kita selesai dengan G20. G20 ini ada salah satu yang sangat historical dicapai, yaitu kesepakatan antar negara untuk melaksanakan apa yang disebut global taxation regime yang baru, di mana akan menerapkan minimum corporate tax, terutama untuk berbagai perusahaan yang bergerak atau beroperasi lintas jurisdiksi. Ini sangat penting karena memang banyak korporasi itu pasti headquarternya atau dalam hal ini di mana dia kantor pusat atau tempat di mana itu dia meregister di satu jurisdiction, tapi dia bergerak dan beroperasi di jurisdiction yang lain. Ada negara yang menjadi tempat tujuan marketnya, dan oleh karena itu sangat sulit untuk menentukan hak pajaknya yang adil. Nah, G20 ini mencapai suatu kesepakatan yang sangat historis, karena ini adalah suatu kesepakatan yang mengubah rezim perpajakan global dalam 100 tahun terakhir yang dipraktekkan selama ini, yang dianggap tidak lagi mencerminkan keadilan dan situasi hari ini, terutama kalau kita bicara tentang ekonomi digital. Tapi tidak hanya ekonomi digital, banyak perusahaan yang bergerak lintas negara. Jadi saya ingin sampaikan, seluruh policy dan regulasi perpajakan kita harus juga mengikuti suatu perubahan global yang sedang terjadi, maupun perubahan ekonomi kita sendiri yang juga terjadi. Ekonomi kita dengan adanya COVID banyak yang beralih ke segmen digital. Maka kita juga harus bisa mengantisipasi bagaimana dengan adanya perubahan ini kita bisa menerapkan sebuah rezim perpajakan yang adil. Adil itu artinya mereka yang punya kemampuan harus membayar pajak, mereka yang tidak punya kemampuan kan diberikan subsidi atau bansos. Disinilah letak kita memperbaiki PPN, kemudian PPh, dan juga dari peraturan ketentuan umum perpajakannya. Dan kita juga mereform di dalam Direktorat Jenderal Pajak sendiri dari sisi sumber daya manusia dan organisasi serta IT-nya. Ini semua kita lakukan tidak dalam sepotong-sepotong. Tax amnesty jilid yang kedua ini dianggap sangat tidak efektif oleh beberapa pihak. Tanggapan Anda, Ibu Menteri? Kita sudah menyampaikan di dalam pembahasan dengan DPR bagaimana berbagai upaya di dalam kita meningkatkan kepatuhan. Jadi ini persoalannya adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan. Dari dulu waktu saya menjadi Menteri Keuangan tahun 2005 hingga 2010 kita menerapkan sunset policy, di mana dari berbagai data yang kita miliki dan dari kepatuhan kita memutuskan untuk memberikan pengampunan dari sisi hukumannya, namun tetap dengan rate yang sama. Kemudian saya kembali lagi diminta untuk menjadi Menteri Keuangan 2016. Pada saat itu Undang-Undang Tax Amnesty sudah ditetapkan antara pemerintah dengan DPR, di mana kita untuk meningkatkan compliance dari data yang ada, maka diberikanlah tax amnesty. Dan sesudah itu kita juga memberikan beberapa peluang atau kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan apa yang disebut kepatuhannya. Ada yang melalui penegakan hukum, dan itu kita lakukan. Penegakan hukum itu artinya kita punya data, kita punya evidence, bukti, dan kita kemudian menagih. Dan kalau mereka ternyata punya niat tidak baik, bahkan ada yang disebut penahanan badan, atau kita sebut gizling, atau kita melakukan perampasan. Itu dilakukan. Di sisi lain kita juga akan tetap persuasif. Kalau Anda memang punya niat baik,
dan Anda mau mereport kepada kita, maka kita memberikan ruang. Nah, inilah yang terus kita lakukan karena kita menyadari bahwa Indonesia dengan jumlah pembayar pajak yang masih relatif, walaupun ini sekarang sudah mencapai 40 juta, namun mayoritas individual yang di bawah PTKP. Dan tentu kita akan minta kepada kelompok terutama segmen yang memiliki kapasitas untuk membayar pajak, mereka untuk terus makin meningkatkan pemulihannya, kepatuhannya. Dan dengan kerjasama pajak internasional sekarang ini, dengan akses informasi, dengan berbagai langkah yang dilakukan antar negara, maka kita juga makin memberikan signal pada pembayar pajak sebaiknya Anda patuh. Namun kita tetap memberikan juga ruang untuk mereka melakukan compliance secara volunteer. Dan inilah kombinasi stick carrot yang akan kita terus lakukan. Kita signalkan dan kita sampaikan di dalam pembahasan dengan DPR. Bagaimana compliance atau kepatuhan itu kita tegakkan. Data yang kita peroleh, kemudian kita verifikasi, dan kemudian kita melakukan bukti-bukti tambahan, dan kita sampaikan kepada wajib pajak. Kami memiliki data mengenai harta Anda, dan ini belum ada di dalam SPT Anda. Sebaiknya Anda sekarang melakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Itulah yang terus kita lakukan. Di dalam membangun rezim perpajakan di Indonesia, kita memahami bahwa ini selalu ada background historisnya. Namun kita akan tetap menjaga kepentingan basis pajak kita, baik dari erosi akibat terjadinya praktek-praktek multinational corporation yang antar jurisdiksi yang tadi saya sampaikan, maupun di dalam negeri sendiri yang bisa melakukan evasion maupun avoidance. Dan ini adalah tantangan yang akan terus terjadi di semua rezim, di semua masa. Dan oleh karena itu kita akan terus-menerus meresponsnya secara betul-betul melihat semua hal di dalam rangka untuk meningkatkan compliance perpajakan. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.